Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Cerita ini merupakan kelanjutan dari babak pertama. Abil tentu masih ingat dengan ibu pemilik warung yang belum kembali. Tapi Abil mengikhlaskan uang kembalian 37 ribunya yang belum dikembalikan tersebut. Abil menghiraukannya dan memilih untuk bergegas menuju desa tujuan dengan segera. Dan dengan menumpang di satu mobil yang sama, mereka semua kini menuju desa Abimantrana. Abil duduk di baris depan. Duduk persis di sebelah supir. Estu, Dian, dan Hagia duduk sejajar di bagian tengah mobil. Sedangkan Patomo dan dua rekannya duduk di bagian belakang. Dengan kecepatan sedang, sang supir melajukan mobilnya, menyusuri jalan di sana yang berlikuk dan menukik. Lantas mau kemana mereka pergi? Jelas, mereka semua akan melakukan perjalanan menuju desa Abimantrana. Sebuah desa yang sebenarnya tidak pernah ada. Saat di perjalanan menuju desa, masih berada di dalam mobil, Hagia bertanya kepada Abil dengan berbisik pelan. Kata orang-orang, desa Abimantrana kan katanya nggak ada. Kok ini kita malah ke sana? Tanya Hagia kepada Abil dengan suara pelan namun ketus. Sebenarnya pertanyaan tersebut adalah milik Dian. Lalu ia sampaikan kepada Hagia, yang kemudian diteruskan kepada Abil. Dan rasanya lumrah jika kedua mahasiswa itu menjadi khawatir. Karena yang keduanya tahu, tiap-tiap orang yang mereka tanyai sebelumnya dengan kompak menegaskan bahwa desa Abimantrana memanglah tidak pernah ada. Jadi jika memang demikian, lantas mau dibawa pergi kemanakah mereka kini? Tapi berbeda dengan Hagia dan Dian, Abil justru merasa sumringah. Bahkan Abil menegaskan kepada Hagia untuk tidak perlu khawatir. Abil mencoba menenangkan Hagia dengan mengutarakan asumsinya bahwa desa Abimantrana mungkin adalah desa yang benar-benar berada di pelosok, sehingga keberadaannya sendiri tidak diketahui oleh umum. Abil pun menambahkan kalau dirinya, Hagia, Estu, dan Dian akan sangat berjasa jika bisa memajukan desa itu di akhir cerita nanti. Ditambah, desa Abimantrana juga merupakan rekomendasi dari ibu pemilik kos di mana Abil tinggal, yang terkenal dengan keramahan serta kedermawanannya. Jadi dengan semua asumsinya barusan, Abil ingin Hagia berhenti khawatir dan percaya saja kepada dirinya. Hagia yang baru saja mendengar pencerahan dari Abil, pemikirannya mulai terbuka. Penjelasan Abil yang logis membuatnya merasa lebih tenang. Lalu Hagia meneruskan ujangan itu kepada Dian dengan bisikan yang pelan. Kedua perempuan itu pun kini diam menurut. Sedangkan untuk Estu sendiri, saat ini tubuhnya sedang menyandar ke belakang. Matanya terpejam, serta kedua lengannya yang saling melipat bersedekap. Selain Abil, rasanya Estu juga menikmati perjalanan ini. Sekiranya perjalanan telah menempuh 5 km, mereka mulai memasuki kawasan hutan liar. Pemandangan yang mereka lihat di sekeliling hanya berisi pohon-pohon menjulang tinggi yang mengisi sisi jalan. Suasana pun telah berubah menjadi senyap. Hampir tidak bisa ditemukan lalu lalang kendaraan ataupun warga setempat saat memandang keluar. Dengan mengikuti arahan Patomo, Abil dan yang lain kembali lagi ke lokasi asal di mana pertama kali mereka sampai, yaitu hutan Abimantrana. Masih mengikuti arahan dari Patomo, mobil yang mereka tumpangi mulai memasuki hutan Abimantrana, masuk lebih jauh dan semakin menjauh, menyusuri hutan yang mulai berkabut di setiap penjurunya. Merasa heran dengan jalur desanya yang masuk ke dalam hutan, yang bahkan hutannya sendiri menurut warga tabu untuk dimasuki. Hagia memberanikan diri bertanya kepada 3 laki-laki asing yang berada di belakangnya dengan berkata, "Pak, ini benar lokasi desanya?"
masuk ke dalam hutan begini? Dari ketiga laki-laki itu, Pak Tomo sebagai perwakilan pun menjawab. Aneh ya Mbak. Tapi gimana? Kita semua dari lahir sampai setua ini tinggalnya di sini. Jadi nggak ada pilihan. Tapi tenang aja Mbak. Mbak nggak perlu khawatir. Meski di dalam hutan, desa kami aman kok. Kami yang jamin keselamatan Mbak sama teman Mbak yang lain sampai kakaknya selesai. Tutur Pak Tomo menjelaskan sekaligus menenangkan Hagia. Tak sampai di situ, Abil juga ikut mengutarakan wejangannya kepada Hagia. Lalu diikuti sedikit cerita dari dua rekan Pak Tomo tentang desa mereka yang bersahaja, yang pada akhirnya membuat Hagia lagi-lagi merasa tenang. Dian yang mendengar percakapan mereka juga mulai menurunkan rasa kekhawatirannya. Sedangkan Estu, ia masih dalam kondisi tertidur. Setelah berhasil mensirnakan semua pertanyaan yang mengganjal, mobil mereka terus melaju lurus memasuki hutan semakin dalam. Dari sinilah diketahui bahwa hutan Abimantrana adalah gerbang masuk menuju desa. Setelah cukup jauh melintasi pedalaman hutan, jalan setapak di sana akhirnya telah sampai di ujung. Di titik ini terlihat jelas bahwa medan jalan sudah tidak bisa lagi dilewati oleh kendaraan, apalagi mobil yang ukurannya memang besar. Dengan bertitah untuk turun dari mobil, Pak Tomo juga menjelaskan kepada Abil dan yang lain untuk meneruskan perjalanan yang tersisa dengan berjalan kaki. Abil dan yang lain pun tidak bisa mengelak, karena dengan mata kepala mereka sendiri terlihat jelas bahwa rute perjalanan berikutnya adalah pilar-pilar pohon tinggi yang diselimuti rerumputan liar, yang tidak mungkin lagi mobil bisa melewatinya. Di momentum itu, Abil sempat berkata kepada Pak Tomo, mengapa tidak dijemput oleh warga desa menggunakan sepeda motor saja? Tapi sayang, dengan lugas Pak Tomo mengatakan bahwa tidak ada satupun warga di desanya yang memiliki sepeda motor. Pak Tomo berharap Abil dan yang lain bisa memaklumi hal tersebut. Sepakat untuk tidak mempersalahkannya, Abil dan yang lain pun setuju menuruti titah Pak Tomo. Lalu mulai keluar dari mobil satu persatu. Sesaat sebelum Abil turun dari mobil, sang supir sempat menahan Abil dengan berkata, Mas Abil, Mas yakin mau kakaknya di tengah hutan kayak begini? Saya pikir mendingan batalin aja Mas. Sabar aja nunggu rekomendasi dari kampus. Atau nyari lokasi lain aja lagi. tentu ada alasan kuat mengapa sang supir berkata demikian. Karena mau bagaimanapun, lokasi di mana mereka berpijak saat ini memanglah terlihat tidak meyakinkan, hingga akan melahirkan perasaan khawatir. Dan sebenarnya bukan hanya sang supir yang merasakan itu. Dian pun merasakan hal yang sama. Suasana hutan yang sedang dilihatnya kini menciptakan rasa khawatir tersendiri di dalam hatinya. Tapi Dian yang seorang pemalu tidak bisa mengungkapkan perasaannya begitu saja. Apalagi sampai menolak rencana KKN Abil saat ini. Karena meski tidak begitu mengenal Abil, Dian tahu bahwa Abil adalah orang baik. Karena sudah mau menerimanya ikut gabung dan membiayai semua pengeluarannya selama KKN. Dengan alasan itu, Dian tak sampai hati sanggup memprotes. Apalagi tiba saja bilang ingin keluar dari kelompok, yang nantinya malah merusak rencana KKN mereka. Jadi dibanding menggerutu, Dian memilih untuk menguatkan hati dan meneguhkan diri. Menceritakan ketakutannya kepada Hagia teman dekatnya juga tak akan membantu. Mungkin di awal Hagia adalah orang yang paling banyak memprotes dan menggerutu. Tapi setelah berada di dalam hutan dengan segala rintangannya, Hagia justru terlihat bersemangat. Rasanya wajar, karena Hagia adalah perempuan pencinta hiking. Jadi alih-alih menganggap bahwa saat ini dirinya sedang menuju tempat KKN, mungkin Hagia malah merasa sedang refreshing saat ini. Apalagi ditambah dengan wejangan yang datang bertubi-tubi dari Abil, Pak Tomo,
serta 2 rekan Patomo yang lain, yang akhirnya membuat benak Hagia menjadi tenang. Jadi pilihan Dian memanglah hanya satu, menguatkan hati dan meneguhkan diri. Dan untuk Estu, ia baru saja dibangunkan dari tidurnya. Setelah keluar dari mobil, tidak ada satupun kalimat yang keluar dari bibirnya. Estu adalah laki-laki pendiam. Mungkin sifat itulah yang membuat dirinya tidak banyak memprotes. Dan jujur, Estu tidak sedang memikirkan apapun. Sedangkan untuk Abil sendiri, jelas ia tidak akan menyerah dengan keadaan. Meski melihat kenyataan bahwa desa yang akan ia sembangi berlokasi di tempat tak lazim, tetap saja KKN kali ini adalah rencana miliknya. Abil tidak mau membatalkannya lalu menanggung malu. Karena harga dirinya yang tinggi itulah. Dengan wajah penuh keyakinan, Abil menegaskan kepada supirnya untuk tidak perlu khawatir. Setelah menasbihkan diri akan menyelesaikan tugas KKN hingga tuntas, Abil pun keluar dari mobil. Wajah tegarnya disambut oleh Estu, Hagia, Dian, Patomo, serta 2 rekannya yang sudah berada di luar. Semua gembolan juga telah dikeluarkan. Setelah dipastikan tidak ada perlengkapan yang tertinggal, Abil dan yang lain berpamitan kepada sang supir dengan mengucapkan terima kasih. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan, sekali lagi Abil mengatakan kepada supirnya untuk tidak perlu khawatir. Abil menegaskan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu kemudian sang supir membalikan arah mobil dan kembali pulang. Sedangkan Abil dan yang lain melanjutkan perjalanan mereka menuju desa dengan berjalan kaki. Senja mulai membentang di langit. Penghujung hari hampir tiba. 7 orang di sana terus menyusuri hutan yang berselimut kabut dengan hati-hati. Selangkah demi selangkah, langkah berirama yang meninggalkan jejak kaki di jalan setapak. Sembari terus menyusuri hutan, beberapa di antara mereka membuka suara untuk memecah keheningan. Adalah Abil yang bertanya kepada Patomo dengan kalimat, "Pak, emangnya buat masuk desa harus lewat jalan ini? Gak ada jalan lain?" Bukan maksud memprotes. Pertanyaan Abil barusan hanya sekedar keingintahuannya semata. Tanpa berlama-lama, Pak Tomo pun langsung menjawab, Iya mas, cuma ini jalan satu-satunya. Kalau mau keluar masuk desa ya cuma ini jalannya. Selain jalan ini, nggak ada jalan lain. Semuanya jurang. Mendengar fakta barusan, Abil merespon dengan mengangguk-anggukan kepala. Dengan maksud ingin membuat suasana mencair, Abil kini lebih sering melempar pertanyaan kepada Pak Tomo maupun kedua rekan Pak Tomo yang lain selama di perjalanan. Memang hanya sebatas pertanyaan basa-basi semata. Tapi dengan percakapan di antara mereka, Abil berharap bisa menjalani ikatan yang lebih kuat dengan ketiga orang itu. Dan di sepanjang perjalanan yang tersisa, sepertinya mereka mulai bisa akrab satu sama lain. Setelah sekian jauh menyusuri hutan, kini di ujung sana sudah terlihat gapura dengan desain sederhana yang akan menyambut kedatangan mereka. Sesaat lagi mereka akan sampai di depan gerbang desa. Ketika semakin mendekati gapura yang terlihat kusam dan kuno itu, Abil, Estu, Hagia dan Dian melihat pemakaman yang tidak jauh dari sana. Pemakaman terbengkalai yang seakan-akan tidak pernah lagi ada orang yang mau menziarahinya. Pemakaman yang justru terlihat mengerikan dengan banyaknya tanaman liar yang menyelimuti. Gapura yang kusam, kuno dan sedikit rusak. Lalu pemakaman terbengkalai yang membuat bulu kuduk merinding saat melihatnya. Juga hutan lebat yang berkabut, serta panorama yang sedang terbungkus oleh langit petang yang cahayanya kian memudar. Tentu suasana saat ini membuat keempat mahasiswa itu merasakan hawa berbeda. Tempat di mana mereka berpijak kini seakan membuat mereka merasa berada di alam lain. Tapi suasana mencekam ternyata belumlah selesai. Sesaat mereka sampai di dekat gapura,
Pak Tomo menyuruh para mahasiswa itu untuk berhenti. Dengan menghormati permintaannya, Abil, Estu, Hagia dan Dian pun menuruti. Kini keempat mahasiswa itu sedang berdiri di dekat kumpulan bunga mawar yang tumbuh liar di sana. Dan dikala mereka berempat berdiri mematung, Pak Tomo mengeluarkan sebilah pisau kecil dari sakunya, lalu berkata, Sekarang, lukai jari kalian. Lalu teteskan darah kalian ke atas bunga mawar ini. titah Pak Tomo sembari menyodorkan pisau kecil. Sontak, kalimat Pak Tomo barusan membuat para mahasiswa ini mengeritkan dahi. Tanpa mampu berkata-kata, Abil, Estu, Hagia, dan Dian hanya bisa melirik satu sama lain dengan raut wajah keheranan. Mereka heran dengan permintaan Pak Tomo yang janggal. Dan jelas, banyak hal yang sedang terlintas di benak mereka untuk ditanyakan. Tapi belum sempat ada yang memprotes atau sekedar mengajukan pertanyaan. Pak Tomo kembali berkata, Ayo mas, mbak, gak apa-apa. Ini cuma ada desa aja. Kalau ada orang luar mau masuk desa, memang seperti ini adatnya. tak yakin dengan adat yang dianggapnya nyeleneh tersebut. Dian langsung melempar pertanyaan kepada Pak Tomo dengan berkata, Kalau boleh tahu, fungsinya buat apa ya Pak? tanya Dian dengan wajah yang heran. Pak Tomo pun langsung menjelaskan, Ini adalah warisan leluhur kami. Leluhur kami menyebutnya getih mawar. Leluhur kami bilang, adat ini berguna buat memberikan perlindungan kepada orang luar yang mau masuk desa. jawaban Pak Tomo barusan masih dianggap kurang logis. Dengan cepat, kini Hagia dan Tian menimpal dengan bertanya, Jadi maksudnya desa Bimantran itu berbahaya gitu Pak? pertanyaan Hagia barusan membuat Pak Tomo sedikit mengerjap. Tapi dengan tenang, Pak Tomo pun menjelaskan dengan bertutur, Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya begini mbak. Getih mawar itu semacam adat supaya energi di desa kami menyelimuti kalian. Supaya leluhur kami mengenal kalian. Supaya kalian bisa betah. Maklum mbak, namanya juga desa pelosok. Pasti banyak adat kami yang aneh bagi orang luar. tutur Pak Tomo sembari tertawa kecil. Lalu Pak Tomo melanjutkan seraya berkata, Getih mawar ini harus kalian jalani kalau mau masuk desa. Kalau kalian udah sanggup, saya persilakan untuk pulang. tegas Pak Tomo mengakhiri kalimatnya. Setelah Pak Tomo menjabarkan dengan jelas adat yang bernama getih mawar itu, Abil, Estu, Hagia, dan Dian meminta waktu sebentar kepada Pak Tomo. Mereka memperdebatkan soal ini secara internal. Hagia dan Dian jelas enggan untuk melakukannya, meski itu sebuah adat sekalipun. Dan perdebatan ini akhirnya membuat Abil sendiri merasa bimbang. Abil merasa enggan menjalankan adat, tapi di sisi lain, mau tidak mau mereka harus melakukannya agar rencana KKN ini berjalan lancar. Dengan meminta sedikit waktu lebih kepada Pak Tomo, mereka terus memperdebatkan hal ini. Tapi saat Abil, Hagia, dan Dian berdebat, tiba saja mereka melihat Estu melangkahkan kakinya, maju menghampiri Pak Tomo. Lalu Estu meminta pisau itu dari Pak Tomo dan mulai melukai ujung jari kelingking kirinya. Kemudian bunga mawar di sana mulai basah dengan tetes darah yang jatuh dari jari kelingking Estu. Apa yang dilakukan Estu barusan jelas membuat Abil, Hagia, dan Dian terkejut. Mereka yang sebelumnya berdebat kini tidak bisa berkata-kata. Mereka heran dengan tingkah Estu yang dengan santai mau melakukan adat janggal itu. Tapi setelah Estu melakukan adat getih mawar, pikiran Abil kini tidak lagi menjadi bimbang. Tidak peduli dengan sanggahan Hagia dan Dian, kini Abil mulai melangkahkan kakinya menghampiri Estu. Abil meminta pisau kecil itu darinya, lalu mulai menyayat jari kelingking kirinya dengan cepat. Kini darah Abil mulai menetes membasahi bunga-bunga mawar di sana. Abil yang baru saja melakukan getih mawar mulai mencoba menasehati Hagia dan Dian agar mau melakukannya juga. Ada sedikit gesekan yang terjadi.
Tapi dengan terus membujuk mereka berulang-ulang, akhirnya Hagia pun mengalah. Asumsi logis yang keluar dari mulut Abil membuat Hagia akhirnya luluh. Kini Hagia siap melakukan getih mawar. Tapi saat Hagia ingin melangkah menghampiri Abil, pergelangan tangannya sempat ditahan oleh Dian. Dian menggenggam tangan Hagia dengan cukup kuat. Secara simbolis, Dian bermaksud menghentikan Hagia. Dian ingin Hagia tidak melakukan getih mawar. Bahkan dari lubuk hatinya yang paling dalam, Dian berharap semua temannya mau memikirkan rencana KKN ini ulang. Raut wajahnya yang meringis semakin menyiratkan bahwa Dian sedang ketakutan. Mengerti maksud Dian, Hagia balik menggenggam tangannya. Hagia mencoba menenangkan teman baiknya itu sembari berkata, "Gak apa-apa, lu tenang aja. Ini cuma adat doang kok. Lagian kita udah di sini. Gak mungkin kan kita batalin KKN-nya." Tutur Hagia dengan lembut. Getih mawar adalah adat yang mau tidak mau harus dilakukan agar bisa memasuki desa. Meski dari lubuk hatinya yang paling dalam, jujur, Dian merasa tak sanggup menjalani adat itu. Tapi demi teman-temannya, Dian berusaha termotivasi agar bisa mengalahkan dirinya sendiri. Setelah meminta waktu beberapa saat, Dian pun menarik nafas panjang lalu membuka matanya. Meski sorot matanya menyiratkan bahwa ia merasa enggan, tapi pada akhirnya Dian pun menurut. Kini Hagia dan Dian mulai menyayat ujung jari mereka secara bergantian. Tetes darah keduanya mulai jatuh basahi bunga-bunga mawar di sana. Dan setelah menjalani getih mawar, para mahasiswa itu pun mulai memasuki desa. Saksikan kelanjutannya di babak ketiga. Terima kasih sudah menonton.